akan mewawancarai teman-teman yang selama ini pengaduan ke kami dan salah satunya adalah Mbak dari daerah Ngawi ya nih. Oke, langsung saja ya untuk pertanyaan ya, karena ini kita juga sebagai pembelajaran untuk teman-teman yang lain di luar sana yang kemungkinan juga mengalami hal sama, namun teman-teman tadi belum punya keberanian untuk pengaduan. Oke, untuk Mbaknya, langsung saja dengan pertanyaan pertama ya Mbak ya. Iya, Mbaknya ini sudah berapa lama tinggal di Taiwan? 14 tahun. 14 tahun, bukan waktu yang sebentar ya ternyata ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Mbak ini kan 14 tahun. Tentunya Mbak juga sudah mengalami beberapa pengalaman di Taiwan. Untuk saat yang terakhir ini hingga pengaduan ke Sendas, ini masalah apa sih yang Mbak alami? PRT, tapi APRC-nya itu pabrik. Oh, Ya, ARC. Ada ARC-nya itu pabrik. Iya. jadi ARC-nya tertera di pabrik, Iya. tapi pekerjaannya sebagai PRT. Iya. Kalau untuk masalah gaji, pripun Mbak? Gaji PRT. Gajinya PRT. Jam kerjanya dari jam berapa? Jam pagi jam 6 sampai jam 8 malam. Siang istirahat 1 jam. Wah, keren. Jam 6 pagi hingga jam 8 malam istirahat hanya 1 jam. Luar biasa sekali ya. Dan kemudian tuntutan apa nih yang Mbak inginkan ke depan? Saya ingin mengenai 14 tahun ya. Tentunya yang pertama, oke. Untuk Mbaknya mungkin karena shock ya, 14 tahun bukan waktu yang singkat dan memang menjadi korban yang begitu tragedi yang mengenaskan ya Mbak ya. Apalagi di sini Mbaknya juga kena PHP ya. Iya. Dari calo PTL. Benar. Iya. Jadi kita maklumi saja kalau Mbaknya ini tadi ada rasa sulit untuk mengungkap apa yang terjadi seperti itu ya Mbak ya. Sampai tapi di sini saya akan berikan sedikit gambaran masalah Mbaknya yang dialami adalah pertama, ARC si Mbak ini adalah ARC pabrik atau formal, tapi dipekerjakan di BRT dengan jam kerja jam 6 pagi hingga jam 8 malam dan jam istirahatnya hanya 1 jam dalam 1 hari. Nggak pernah libur juga. Tidak pernah libur selama dalam masa 3 tahun. Luar biasa. Dan kemudian dia di PHP oleh calo PTM melalui yang dikenal dari sosial media dalam hal ini TikTok ya. Jadi Mbaknya ini dijanjikan bisa untuk bekerja di Taiwan selepas finish kontrak setelah 14 tahun. Tapi kenyataannya udah gagal dan harus pulang ya. Dan kemudian yang paling parah adalah majikan yang didapat Mbaknya ini justru diembat oleh si calo PTM itu tadi. Luar biasa ya. Dan juga masih diperjualbelikan sama agensi. Wah, ada satu lagi nih, diperjualbelikan oleh agensi. Nah, dari semua kasus, memang kita sudah sering sekali mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini. Jual beli pekerja migran kepada agensi. Jadi kalau pekerja migran mau pindah ke agensi lain mencari majikan, maka dia dijual ke agensi baru seperti itu ya. Dan saat ini memang sedang dalam penyelesaian ya Mbak. Iya. Oh ya, tuntutan Mbaknya ini apa sih ke depan selain untuk bisa bekerja lebih lama di Taiwan? Untuk penghabisan masa kontrak kerja. Terus bagi teman-teman itu kawasan saya saling membantu jika ada masalah. Teman-teman yang punya masalah itu saling membantu, saling mengingatkan. Apa yang lagi? Oke, bagus sekali ya. Ini teman-teman Kalau ada tawar susah itu ya jangan diam, sabar. Terus lapor ke agensi ya, kalau agensi kalau enggak seperti saya ini. Oke. Itu tadi pesan dari Mbak Lia ya. Saya kenalkan namanya Mbak Lia dan kebetulan memang satu daerah dengan saya dari Jawa Timur. Dan di sini
pesan dari Mbak Lia adalah teman-teman untuk bisa saling mengingatkan apabila ada teman yang mengalami masalah yang sama, dan jangan takut untuk melakukan pengaduan ya, karena tidak semua majikan ketika pengabdiannya itu tadi diiringi dengan pengorbanan, di akhirnya itu justru banyak yang dibuang seperti itu ya Mbak ya. Dan harapan Mbaknya tentang kasusnya adalah satunya pasti bisa bekerja di Taiwan dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, dan karena memang di sini kebutuhan setiap orang juga tidak sama ya. Dan kemudian juga mengenai tuntutan gaji Pak, apakah nanti juga Mbak ingin dituntut gajinya sesuai dengan pabrik atau bagaimana? Iya, karena waktu tanda tangan itu juga Jadi Mbaknya ini finish kontrak, dan di finalnya nanti adalah menginginkan supaya haknya itu didapat sesuai dengan aturan pabrik. Dan untuk teman-teman di luar sana juga harus tahu, jika ARC kita itu adalah ARC pabrik, maka hak yang didapat adalah sesuai dengan aturan pabrik. Misalkan dari jam kerjanya, hak liburnya, hak lemburnya, dan aturan lain seharusnya adalah sesuai dengan aturan pabrik. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, silakan untuk lakukan pengaduan. Dan pengaduan pun bukan hanya ke Ghana saja, ke organisasi lain yang concern terhadap pekerja migran pun juga tidak masalah ya. Bukan berarti harus ke kami, tapi yang penting adalah pengaduan ke tempat yang tepat ya, agar perjalanan kasusnya, pendampingan kasusnya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, Mbak Lia, itu dulu wawancara kita hari ini. Dan nanti ke depan jika memang suatu saat ada teman-teman yang membutuhkan informasi ya, apa sih sebenarnya yang nggak alami selama ini, kemudian perjalanan kasusnya kok bisa ya sampai di PHP oleh agensi ya, nanti kita bisa akan melakukan teks ulang ya, melakukan wawancara ulang seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Lia, dan untuk teman-teman semuanya ya, sekali lagi jangan takut untuk melakukan pengaduanlah di tempat yang tepat. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.